Pemirsa, Indonesia menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengelola pandemi COVID-19, bukan hanya angka kematian per kapita yang rendah, tapi juga didukung kebijakan fiskal yang tepat. Keberhasilan melewati masa sulit ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari sedikit negara yang berhasil menangani krisis global akibat COVID-19 dengan cepat. Pandemi COVID-19 menjadi ujian besar bagi pemerintahan Joko Widodo di periode kedua kepemimpinannya. Situasi saat itu membuat masyarakat bingung dan panik karena arus informasi yang sempat simpang siur. Ditambah pemerintahan semua negara termasuk Indonesia juga terkejut dengan cepatnya penyebaran COVID-19. Kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Hingga pada tanggal 10 Maret 2020, pemerintah mengumumkan kematian pertama akibat COVID-19, seorang warga negara asing berusia 53 tahun. Kematian ini menandai awal babak baru penanganan COVID-19 di Indonesia. Puncaknya pada bulan Agustus 2021, angka kematian harian mencatatkan rekor tertinggi sebanyak 1.382 orang dalam kurun waktu 24 jam. Kasus COVID di Indonesia mulai menurun drastis pada pertengahan 2022, hingga di tahun 2023 kasus harian nyaris mendekati nol. Cara pemerintah mempercepat vaksinasi COVID-19 di sejumlah daerah dianggap formula paling jitu menekan angka kematian dan mempercepat proses kekebalan kolektif melawan virus. Keberhasilan penanganan COVID-19 di Indonesia membawa pemerintah pada keputusan untuk mengubah status pandemi menjadi endemi. Meski demikian, Jokowi mengingatkan pentingnya menjaga pola hidup bersih dan sehat demi menjaga stabilitas perekonomian nasional serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pandemi COVID masih nyata ada di negara kita. Oleh sebab itu, kita harus tetap benar-benar waspada, tetap tidak boleh lengah, tidak boleh menyepelekan yang namanya COVID. Memang, kurva kasus COVID di tanah air sudah melandai sejak penerapan PPKM skala mikro dan dimulainya program vaksinasi. Memang tren kesembuhan terus meningkat dan bahkan hari ini jumlah kasus aktif berada di 100.000 orang. Kemudian ada penurunan kasus harian, tapi jangan dulu berpuas diri, jangan optimisme berlebihan, jangan merasa situasi sudah terkendali, jangan merasa sudah aman. Belum. Upaya menekan kasus aktif ini harus terus dilakukan, dan sangat bergantung dengan kedisiplinan kita semua dalam menjalankan protokol kesehatan. Dengan keputusan ini, pemerintah berharap roda perekonomian semakin bergerak maju dan kualitas sosial ekonomi masyarakat meningkat. Pandemi COVID-19 telah menjadi babak berat bagi Jokowi dan Indonesia. Namun, dengan langkah-langkah terencana dan pengendalian yang disiplin, negara ini bisa berhasil melewati masa terberat dalam sejarah kesehatan publik modern. Dari Jakarta, NTV melaporkan.